Iya, iya, iya. Betul. Fankihu mana? Fankihu ada? Fankihu. Ayat berapa itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nampak? Ada situ? Nampak? Coba artikan dulu. Wa atul yatama coba. Wa atul yatama. Ayat 2. Oh iya. Dan berikanlah pada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Terus apa lagi? Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Ya. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Ya. maka nikahilah seorang saja. Seorang saja, nikahilah seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Iya. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Itu contoh perintah daripada Allah menyuruh tadi apa? Wa atul yatama. Ayat berapa tuh wa atul yatama? Wa atul yatama Ayat ayat 2. 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tabaddalul khabitha minat thayyib. Iya. Sebelumnya apa tadi ayat sebelumnya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidatin. Oke, ayat keduanya? Wa atul yatama amwalahum wa la tabaddalul khabitha minat thayyib. Bit thayyib bukan mit thayyib. Ya, itu ya. Iya. Terus amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Iya, mantap. Oke ya. Jadi jalan keluar dari fitnah satu. Acara di apa itu nanti hari Sabtu 1 November atau 10 Jumadil Awal. Ya, 1 September ba'da asar sampai selesai ba'da maghrib. Baci Daurah umum. baci Jumat enggak berganti. Iya. Hari Jumat pembukaan Ami udah sampai sana itu. Karena Ami sebagai penjaga pos keamanan. Pengamanan Syekh Pekanbaru. Rimbo Panjang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman Nami. Apa katanya? Teman apalah ini? Agak dekat sedikit lah. Enggak ada kali teman biasa ya. Ya, dia bertanya apa hikmahnya kita menjalankan apa yang diadakan acara daurah atau istilahnya pengajian umum ya, dengan tema jalan keluar dari fitnah, bahaya manhaj tamyi' dan dampak negatifnya pada umat. Kemudian hari Ahadnya tauhid ibadah merupakan asas untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian tafsir dari qaulullahi azza wajal, tafsir penjelasan tentang
perkataan Allah Azza wa Jal, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Oke? Oke ya. Fattabi'uni. Kita mulai saja dari tafsir aja. Qaulullah Azza wa Jal. Ini surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ali Imran ayat Oke. Tafsir qaulullah Azza wa Jal, qul in kuntum. Apa arti kan qul in kuntum tuhibbunallah? Kalau memang kamu mengatakan, katakan Muhammad, kalau memang kalian semua itu mengaku mencintai Allah. Mencintai Allah, ngaku-ngaku, banyak orang ngaku aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta ajaran Islam, aku mencintai apa yang dicintai Allah karena aku cinta Allah. Pembuktiannya bagaimana? Harus ada dibuktikan, tidak boleh ngaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku itu tidak diakui kadang. Harusnya dua belah pihak mengakui. Allah mengakui kita itu adalah cinta Dia Azza wa Jal. Kita juga mengaku kita juga cinta. Allah mengakui kita cinta seperti Nabi dan sahabatnya mengakui bahwa Nabi dan sahabat itu mencintai Allah. Apa buktinya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah mencintai para nabi dan para sahabat Rasulullah. Ya, para nabi pasti dicintai oleh Allah. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua nabi. Karena dia adalah utusan-utusan Allah. Utusan Allah tentu yang disukai lah. Masa yang khianat jadi utusan, jadi nggak selesai nanti urusannya kan. Yang patuh dan taat itu para nabi. Para nabi itu manusia yang paling afdol, ya. Setelah itu baru sahabat Rasulullah. Ya. Para sahabat itu setelah para nabi keutamaan, di bawah para nabi keutamaan para sahabat. Oke. Dan nabi dan sahabat, para nabi dan sahabat itu adalah radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. Apa arti radhiyallahu anhum? Allah telah meridhoi. Dan mereka para nabi dan para sahabat Rasulullah juga ridho kepada Allah. Jadi Allah yang meridhoi dulu. Habis itu baru pengakuan Allah dulu kan. Radhiyallahu, Allah telah ridho. Itu artinya itu. Kepada kita, pada Ampis, pada Ami ada jaminan Allah telah ridho sama Ami? Enggak ada. Kita hanya berharap semoga kita diridhoi, dimasukkan surga. Kepastian enggak ada sama sekali ridhonya Allah itu ya. Enggak ada kepastian. Ya. Cuman berharap karena enggak ada dalil. Beda dengan sahabat Rasulullah, ada ayatnya. Surat apa namanya? Radhiyallahu anhum itu surat Taubah ayat 100. Surat Al-Bayyinah ayat 5 apa 6 itu? Ayat 8. Radhiyallahu anhum ayat dari terakhir ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Yang demikian itu disebabkan apa? Kenapa Allah ridho kepada dia, dia pun ridho sama Allah, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, disebabkan karena dia sangat takut kepada Allah. Apa beda khauf atau khasyah? Dzalika liman khasyah. Khauf juga takut. Wa amanahum min khauf, telah mengamankan dari ketakutan. Kalau khasyah itu apa bedanya?
khasyah dengan khauf dia padahal sama-sama takut artinya itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah Nazi'at. Ayat berapa itu? Ayat 3 terakhir itu enggak salah. Beda khauf dengan khasyah. Kalau khasyah itu ketakutan yang disertai dengan pengagungan. Diagungkan Allah itu. Kemudian khasyah itu takut kepada Allah itu karena ada ilmunya. Dia punya ilmu, ada dalil-dalil. Dia mengetahui secara secara ilmu, di atas ilmu dia mengetahui Allah itu. Ada dalil-dalil sahih dari Nabi, dari Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dia mengilmui tentang Allah, ma'rifatu abdi rabbahu, pengetahuannya terhadap Rabbnya sangat dalam. Orang yang sangat dalam lah yang punya rasa takut kepada Allah yang sangat hebat. Rasa takut dengan disertai pengagungan dan ketundukan yang sangat dalam, penghinaan diri kepadanya, dan merasa dirinya sangat terlalu kecil lah, tidak ada apa-apanya, tidak ada arti apa-apa kalau dibanding di hadapan Allah itu. Itu orang yang mengetahui cuman itu. Makanya dalam surat Fatir ayat berapa? Ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhsha min ibadihil ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi yakhshallaha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut kepada Allah itu di kalangan para ahli ilmi, para orang yang mengetahui ilmu Allah, ya, ilmu-ilmu tentang Allah, pengenalan terhadap Allah, ya. Oke, jadi baru bisa kita mengaku atau diakui sebagai pencinta-pencinta Allah, dibuktikan dengan pengikutan kita kepada Rasulullah. Fattabi'uni, katakan kepada umatmu Muhammad, kalau memang dia mengaku cinta kepada Allah, hendaklah dia mengikutimu, mengikuti aku. Hendaklah mengikuti aku. Katakan kayak gitu. Kamu harus ikut Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad cara beribadah, bermuamalah dan segala macam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam peribadahan. Karena Nabi itu sudah dijadikan sebuah contoh hamba yang sangat sangat pas dalam penghambaan diri kepada Allah. Sudah diakui oleh Allah, sudah ridho Allah kepada dia, dan dia sebagai seorang hamba, Nabi Muhammad itu ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada hamba itu. Karena pasnya ketaatannya kepada Allah itu Nabi Muhammad sangat hebat. Makanya dia dijadikan sebagai rasul, dijadikan sebagai contoh teladan di dalam peribadahan. Itu gunanya Rasulullah diutus. Oke. Apalagi? Jadi demikian caranya kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, harus ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh tidak mengikut, mencontohnya. Ya, agar apa tadi? Lanjutkan, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Nanti Allah cinta juga sama kalian. Yuhibbukumullah. Nah, begitu caranya, timbal balik. Mencintai Allah, mengikuti Nabi. Yang pertama mengaku mencintai Allah. Syaratnya biar pas mencintai Allah itu harus mengikut Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, nabiku, ikutilah aku sebagai Rasulullah. Katakan kayak gitu ya kepada umatmu, wahai Muhammad, kata Allah.
Agar apa? Agar Allah juga cinta kepadamu. Kamu cinta kepada Allah, Allah cinta kepadamu dengan cara mengikuti Nabi. Ya, setelah itu apa lagi kalau kita dicintai oleh Allah? Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya tuh? Yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kalau kita mengaku cinta Allah dengan cara mengikuti Nabi, Allah pun cinta sama kita. Ya, Allah pun cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, apa manfaat? Nah, ini kawan bertanya, apa manfaatnya kita mengikuti apa yang dikatakan di dalam judul ini? Ya, Allah mengampunkan. Masa nggak tahu juga? Allah cinta sama kita, kemudian Allah mengampunkan semua dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, Pengampun, lagi Maha Penyayang. Terus ayat selanjutnya apa? Qul ati Allah war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah, ya berpaling, Allah tidak suka. Harusnya kita sebagai pengaku cinta Allah, kita harus mengikuti Nabi agar Allah cinta juga sama kita. Mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sudah dipuji oleh Allah. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam itu. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat untukmu contoh teladan, contoh dalam beribadah, contoh dalam bermuamalah, contoh dari segala macam apapun saja, contoh baik semua itu. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang pengen menggapai ridho Allah dan surga di akhirat. Ya, karena Rasulullah itu sangat banyak sekali mengingat kepada Allah. Ya, sampai di situ dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.